Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem keuangan dengan website dashboard di Klinik Bidan Muharomah. Presentasi ini akan kami ajukan untuk ujian akhir semester mata kuliah keuangan rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya Sibah Humaira. Saya Dinda Putri Akasya. Saya Erniunita Familia. Saya Hanafi di Yugo. Saya Indri Listiawati. Baik, akan masuk ke materinya. Oke, yang pertama, bab 1 itu pendahuluan ada di latar belakang. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan elemen penting dalam sistem kesehatan yang berfungsi menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas adalah klinik bidan. Klinik Bidan Muharomah memberikan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi yang langsung menyentuh masyarakat sekaligus berfokus pada kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan proses persalinan, keperawatan nifas, dan imunisasi, serta pelayanan keluarga berencana. Di era digital, Klinik Bidan Muharomah menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang masih manual dan belum menyajikan laporan keuangan secara real-time. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan integrasi teknologi melalui pengadaan website dashboard. Dashboard ini berfungsi menyajikan data keuangan secara cepat dan interaktif, seperti pemasukan, pengeluaran, dan hutang klinik terhadap vendor obat. Selanjutnya ada di rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara klinik bidan Muharomah mengelola keuangan. Yang kedua, bagaimana cara mengelola pemasukan dan pengeluaran klinik secara lebih efisien dan efektif menggunakan website dashboard. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola beban hutang klinik terhadap vendor secara lebih efisien dan efektif menggunakan website dashboard. Selanjutnya ada di tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di klinik bidan Muharomah, khususnya pada pendapatan dan beban. Yang kedua, mempermudah proses monitoring keuangan di klinik bidan Muharomah. Dan yang ketiga, meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Nah, di sini selanjutnya ada di manfaat penelitian. Yang pertama ada di manfaat bagi klinik, yaitu efisiensi operasional yang memudahkan klinik dalam pencatatan transaksi keuangan dan mengurangi risiko kesalahan data akibat pencatatan manual. Yang kedua, optimalisasi manajemen pendapatan melalui visualisasi grafik dan diagram sehingga klinik dapat mengidentifikasi layanan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, mengurangi beban administrasi dengan otomatisasi laporan keuangan. Dan untuk manfaat bagi peneliti, yang pertama mengembangkan ilmu bidang akuntansi dan sistem informasi, dan yang kedua memberikan pengalaman dalam penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Oke, selanjutnya ada di metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Ibu Bidan Muharomah. Waktu pengambilan data dilakukan selama 1 hari, yaitu pada hari Kamis 15 Mei 2025 di Klinik Bidan Muharomah. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara merupakan data premier dalam penyusunan laporan ini. Berikut dokumentasi saat kami pergi ke Klinik Bidan Muharomah. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan literatur. Jadi di sini ada pengertian fasilitas kesehatan. Jadi menurut Permenkes nomor 16 tahun 2024, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Lalu yang kedua di sini ada
Pengertian platform website, website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya, yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Secara platform, pengembangan sistem informasi keuangan berbasis web memiliki berbagai keunggulan daripada platform sistem berbasis desktop. Sistem informasi berbasis web menggunakan browser untuk mengakses sistem sehingga tidak membebani memori perangkat untuk instalasi sistem. Kedua, perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibanding perangkat akses sistem berbasis desktop, karena lokasi akses sudah tidak lagi menjadi batasan sistem. Selama terhubung ke dalam jaringan internet, pengguna dapat mengakses sistem dari mana saja dan kapan saja. Lalu, ada sistem informasi keuangan berbasis website dashboard. Sistem informasi keuangan merupakan suatu sistem terintegrasi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan pada bidang-bidang terkait dengan tujuan mempercepat proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Sistem informasi yang unggul akan memberikan kemudahan dan mengambil keputusan atas rencana keuangan, sehingga instansi dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, akurat, dan efisien. Lalu di sini yang pertama ada monitoring. Monitoring itu menyajikan data grafis dengan sederhana namun tepat sasaran untuk kegiatan monitoring terhadap performa keuangan. Yang kedua ada analisis data yang sudah disederhanakan dapat memudahkan analisis terhadap masalah-masalah keuangan. Yang ketiga ada manajemen. Data yang disajikan secara rinci diperlukan dalam manajemen pengelolaan uang, baik untuk rencana keuangan maupun perbaikan atas masalah keuangan. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan. Pertama kami akan membahas mengenai profil klinik bidan muharomah. Jadi klinik bidan muharomah merupakan fasilitas kesehatan yang melayani siklus kehidupan wanita yang holistik seperti pelayanan pemeriksaan kandungan, proses persalinan, perawatan nifas, imunisasi, dan lainnya. Nah, klinik bidan muharomah berlokasi di Jalan Karigi nomor 99, Kelurahan Rangkapan Jaya di Kota Depok, Jawa Barat, yang sudah beroperasi lebih dari 15 tahun dan penanggung jawab klinik ini merupakan Ibu Muharomah yang berprofesi sebagai bidan dan telah memiliki STR aktif. Selanjutnya, kelompok kami melakukan analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klinik bidan muharomah dalam monitoring pengelolaan keuangan. Yang pertama ini untuk masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami, diketahui bahwa klinik bidan muharomah masih menggunakan pencatatan secara manual yang sangat rentan terhadap risiko kesalahan pencatatan akibat human error. Jadi metode pengelolaan yang digunakan oleh klinik bidan muharomah ini kami nilai masih kurang efektif dan efisien dalam menyajikan suatu data secara real time dan menyulitkan klinik untuk memantau informasi keuangan secara tepat. Selanjutnya, untuk kebutuhan yang perlu dipenuhi. Berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi, kebutuhan sistem monitoring yang diperlukan oleh klinik bidan muharomah meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan sistem yang mampu mengolah data sesuai dengan perangkat dan yang dapat dikelola dan terhubung otomatis, contohnya seperti Google Spreadsheet. Yang kedua, sistem yang menyediakan visualisasi berupa diagram atau grafik ringkas untuk memahami kondisi keuangan di klinik bidan muharomah. Selanjutnya, sistem yang dapat memantau kondisi keuangan dengan akses real time dan tidak memerlukan rencana anggaran besar. Oleh karena itu, kami melakukan analisis fitur fungsional utama dalam sistem keuangan dashboard monitoring ini yang meliputi pertama, sistem dapat mengolah data secara otomatis. Yang kedua, sistem dapat menampilkan diagram dan grafik. Yang ketiga, sistem dapat menunjukkan data pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. Yang keempat, sistem dapat menampilkan jumlah keuangan pada kategori tertentu secara kumulatif. Untuk desain sistemnya sendiri, jadi
dashboard berbasis website ini dirancang sebagai sistem aplikasi yang memungkinkan pemantauan keuangan di klinik bidan Muharomah dengan dua pengguna, yaitu yang pertama ada admin utama, yang kedua itu ada pengguna lainnya. Nah, untuk pengguna pertama atau admin utama ini memiliki akses menyeluruh terhadap database yang akan diulah dan dapat menginput, mengganti, serta menghapus database utama, serta dapat mengakses sistem dashboard dan memiliki otoritas untuk memodifikasi laman dashboard serta melakukan monitoring. Sedangkan untuk pengguna lainnya atau pengguna kedua itu hanya dapat mengakses laman dashboard dan melakukan monitoring pengelolaan keuangan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengembangan sistem monitoring keuangan dengan website dashboard. Jadi, dalam menunjang pengelolaan keuangan di klinik bidan Muharomah ini, kelompok kami melakukan inovasi berupa dashboard keuangan yang berbasis website sebagai solusi yang efektif dan efisien. Jadi, dashboard ini dirancang untuk menggantikan sistem pencatatan manual yang selama ini digunakan oleh klinik bidan Muharomah yang menurut kami itu rawan kesalahan dan kurang efisien. Jadi dalam inovasi ini mencangkup fitur notifikasi otomatis sebagai pengingat terkait pembayaran jatuh tempo, pengeluaran yang melewati batas anggaran, dan lain-lain. Selain itu, sistem ini tuh terintegrasi dengan data pelayanan pasien, sehingga setiap transaksi itu langsung tercatat secara otomatis dengan layanan yang diberikan. Selanjutnya, perencangan data melalui Google Spreadsheet yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perancangan data melalui Google Spreadsheet. Jadi sebelum membuat dashboard, itu kita akan menginput dari data yang sudah dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet, lalu akan diteruskan ke dashboard. Nah, untuk perancangan data pada sistem ini, yaitu kami terbagi menjadi bagian yang dimana itu ada pemasukan, pengeluaran, lalu ada yang ketiga ada hutang vendor obat, dan yang terakhir itu ada layanan kesehatan. Nah, untuk di bagian pemasukan ini, kita memasukkan pendapatan pemasukan dari 3 triwulan, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, untuk di bulan Juli ini, untuk pemasukannya itu sebesar Rp46.115.000. Nah, untuk bulan Agustusnya, boleh di-scroll, itu sebesar Rp35 juta, dan di bulan September itu sebesar Rp34 juta, 845.000. Nah, untuk di bagian pengeluarannya, kita juga memasukkan di 3 bulan terakhir, itu di bulan Juli, September, dan Agustus, yang dimana di bulan Juli itu untuk jumlah keseluruhannya itu sebesar Rp12.090.000, dan untuk di bulan Agustus itu sebesar Rp11.015.000, dan untuk di bulan Septembernya itu sebesar Rp10.335.000. Untuk di hutang vendor obat, kita juga memasukkan hutang vendor obat di triwulan, yaitu di bulan yang sama, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September, yang dimana di sini itu grand total untuk bulan Julinya itu sebesar Rp12.620.000. Dan ini tuh ada 2 vendor, yang dimana untuk vendor pertama itu ada PT Mensabina Sukses sebesar di bulan Juli sebesar Rp5.570.000, dan untuk PT keduanya yaitu di PT Anugrah Argon Medica sebesar Rp7.050.000. Jadi grand total seluruhnya untuk di bulan Juli itu sebesar Rp12.620.000. Nah, untuk di bulan Agustus itu kita untuk di PT Mensabina Sukses itu sebesar Rp5.570.000, dan untuk PT kedua dari yang dipakai oleh klinik bidan Muharomah ini itu di PT Anugrah Argon Medica sebesar Rp7.050.000, yang dimana grand total di bulan Agustus itu sebesar Rp12.620.000. Dan untuk di bulan Septembernya, di
PT Mensabina Sukses itu sebesar Rp5.570.000 dan untuk di PT Anugrah Argon Medikanya itu di Rp7.050.000 yang dimana grand totalnya itu Rp12.620.000. Nah, untuk layanan kesehatannya itu kita juga masukin di 3 bulan terakhir yang dimana itu di bulan Juli, Agustus, dan September yang dimana untuk di bulan Juli itu ada layanan kesehatan dari imunisasi campak sebanyak 20 pasien dan untuk imunisasi DPT itu ada 20 pasien dan untuk imunisasi BCG 20 pasien, imunisasi polio 20 pasien, terus ada layanan kesehatan suplemen vitamin A itu sebanyak 50 pasien, lalu ada persalinan yaitu 30 pasien, terus ada pasca nifas 15 pasien, lalu ada keluarga berencana sebanyak 20 pasien, lalu ada pemeriksaan anak 60 pasien, lalu ada pemeriksaan bayi 30 pasien, dan konsul program hamil 10 pasien. Nah, untuk di bulan Agustusnya yaitu ada imunisasi campak 18 pasien, DPT-nya 18 pasien, BCG-nya 18 pasien, dan polio di 18 pasien. Untuk pemberian suplemen vitamin A itu ada 40 pasien, di persalinan ada 25 pasien, terus ada perawatan pasca nifas 13 pasien, keluarga berencana 19 pasien, pemeriksaan anak 55 pasien, lalu ada pemeriksaan bayi di 35 pasien, dan konsul program hamil di 8 pasien. Nah, untuk di bulan terakhir yaitu September, kita ada imunisasi campak di 17 pasien, DPT, BCG, dan polio di 17 pasien, lalu ada suplemen vitamin A yaitu 38 pasien, lalu ada persalinan di 23 pasien, terus ada perawatan pasca nifas di 12 pasien, terus ada keluarga berencana 16 pasien, lalu ada pemeriksaan anak di 53 pasien, lalu ada pemeriksaan bayi 33 pasien, dan konsul program hamil di 10 pasien. Untuk penjelasan dashboard akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait inovasi yang sudah kami buat dalam bentuk dashboard berbasis website untuk monitoring keuangan di Klinik Bidan Muharohmah. Nah, di sini berdasarkan SPS tadi, data-datanya akan dimasukkan ke dalam dashboard ini. Nah, kami membuat 3 halaman, yakni pemasukan, pengeluaran, dan hutang vendor. Nah, di halaman pertama, ada tulisan yaitu dashboard monitoring pemasukan Klinik Bidan Muharohmah. Nah, pada halaman pertama ini terdapat pemasukan harian. Kami mengambil triwulan ketiga atau 3 bulan penuh, yakni di bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk di bulan Juli sendiri, pemasukan terjadi selama 31 hari dan didapati pemasukan tertinggi ada di tanggal 2 Juli sebesar 7.758.000. Nah, untuk layanan klinik tertinggi di bulan Juli ini adalah layanan pemeriksaan anak sebesar 20,3%. Lalu yang kedua, untuk bulan Agustus, pemasukan terjadi selama 31 hari dan didapati pemasukan tertinggi ada di tanggal 1 Agustus sebesar 2.280.000. Untuk layanan tertinggi di bulan ini dari layanan pemeriksaan anak sebesar 20,6%. Untuk di bulan September, pemasukan tertinggi ada di tanggal 26 September sebesar 3.500.000. Untuk layanan tertinggi ini masih didominasi oleh pemeriksaan anak sebesar 20,9%. Untuk total pemasukan klinik di bulan Juli yakni sebesar 46.115.000 dan ternyata mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Agustus yaitu sebesar 35 juta dan penurunan yang cukup sedikit di bulan September 34.845.000. Lalu ada di halaman kedua yakni ada dashboard monitoring pengeluaran Klinik Bidan Muharohmah. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat tabel berupa laporan pengeluaran triwulan, yakni kami mengambil di Juli, Agustus, dan September, dan berisikan data seperti nomor, tanggal, keterangan, kuantitas, dan pengeluaran. Selama 3 bulan penuh ini, Klinik Bidan Muharohmah mengeluarkan uang untuk keperluan operasional seperti pemeliharaan bangunan, pembelian alat kesehatan, perbaikan kendaraan, dan pembayaran utilitas seperti tagihan listrik, air, dan lain sebagainya.
Untuk total keseluruhan di triwulan ketiga, pada bulan Juli, klinik harus mengeluarkan uang sebesar 12.090.000, di bulan Agustus mengalami penurunan menjadi 11.015.000, dan di bulan September mengalami penurunan kembali menjadi 10.335.000. Hal ini menunjukkan bahwa klinik berhasil melakukan efisiensi dalam pengeluaran bulanan dan tetap mempertahankan pelayanan yang dimiliki. Move ke halaman ketiga, terdapat dashboard monitoring hutang vendor klinik Bidan Muarohmah. Hal ini digunakan untuk memonitoring dan memastikan setiap transaksi pembelian dan tercatat dengan baik berapa yang harus dibayar kepada vendor. Nah, untuk total vendor berturut-turut selama 3 bulan berasal dari PT Anugrah Argon Medica sebesar 86,7% dan sisanya berasal dari PT Mensa Bina Sukses sebesar 13,3%. Dapat dilihat pada bulan Juli, klinik bidan harus membayar kepada PT Mensa sebesar 5.570.000 dan PT Anugrah sebesar 7.050.000. Lalu, pada bulan Agustus, klinik harus membayar kepada PT Mensa Bina Sukses sebesar 4.435.000 dan kepada PT Anugrah Argon Medica sebesar 7.182.000. Lalu pada bulan September, klinik harus membayar kepada PT Mensa Bina Sukses sebesar 4.570.000 dan pada PT Anugrah Argon Medica sebesar 5.704.000. Baik, ini adalah laman terakhir dari dashboard yang sudah kami buat. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya di bagian laporan. Baik, selanjutnya adalah rencana anggaran yang kelompok kami susun. Untuk yang pertama di bagian sumber daya investasinya ada set komputer atau PC. Jadi hal ini itu termasuk dengan CPU, motherboard, RAM, penyimpanan, kemudian ada monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Nah, di sini untuk harganya itu 3.200.000 dengan satuan satu buah, jadi hanya satu set komputer dan jumlahnya adalah 3.200.000 rupiah. Untuk software Google dan Google Spreadsheet dan Google Looker Studio sendiri karena tidak memerlukan anggaran biaya, jadi tidak ada. Nah, untuk totalnya sendiri adalah 3.200.000. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi sistem dashboard monitoring berbasis website. Jadi kelompok kami menganalisis kemudian di sini adalah dua potensi tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi. Yang pertama yaitu koneksi jaringan. Jadi dalam pengelolaan dashboard monitoring berbasis website ini sangat bergantung pada kualitas koneksi. Jadi apabila klinik berada di daerah sinyal dengan internet lemah atau pada daerah yang internetnya tidak merata akan mempengaruhi kinerja dari dashboard itu sendiri dan ini akan berdampak pada akses dashboard yang seharusnya aksesnya bisa real time menjadi tidak real time, kemudian datanya jadi tidak sinkronisasi dengan baik, kemudian fitur auto refresh yang ada di sistem dashboard juga tidak berfungsi dengan optimal. Dari tantangan tersebut, solusi teknis yang dapat kelompok kami berikan yaitu optimalisasi infrastruktur jaringan untuk mendukung operasional sistem agar berjalan dengan lancar dan aman. Nah, untuk tantangan yang kedua yaitu adaptasi pengguna. Jadi, staf klinik yang biasanya menggunakan sistem manual itu cenderung resistensi terhadap perubahan baru. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk bekerja dengan cara baru atau kemungkinan sistem dashboard dinilai terlalu rumit karena banyak fitur-fitur dan dapat membingungkan bagi staf klinik itu tersendiri. Terlebih lagi apabila staf klinik tidak ketika staf klinik mengalami kendala seperti data error, itu tidak ada dukungan teknis setelah implementasi sistem. Jadi kelompok kami memberikan solusi terhadap tantangan berupa melakukan pelatihan secara bertahap yang berfokus pada operasional sistem.
Baik, untuk bab 4 penutup, di sini untuk kesimpulannya yaitu pengembangan sistem keuangan berbasis website dashboard di Klinik Bidan Muharomah merupakan solusi untuk mengatasi pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan secara manual. Nah, sistem dashboard ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta hutang vendor obat. Nah, melalui pemanfaatan Google Spreadsheet dan Google Looker Studio, dashboard menyajikan data secara real-time dalam bentuk visual yang mudah dipahami dan memudahkan monitoring. Secara keseluruhan, sistem ini mendorong transformasi digital yang berdampak positif pada efektivitas operasional dan kualitas pelayanan pasien. Baik, lalu yang kedua ada saran. Yang pertama, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan sistem keuangan berbasis website dashboard berjalan dengan optimal jika terdapat kendala teknis. Lalu yang kedua, perlu dilakukan pelatihan rutin bagi staf klinik agar terbiasa menggunakan sistem dashboard dan dapat mengurangi kesalahan dalam pengoperasian. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Selanjutnya, berikut ada lampiran yang bisa diakses untuk menuju dashboard monitoring keuangan Klinik Bidan Muharomah yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 4. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.